Amin. Selama manusia masih bernafas, selama napas manusia masih berhembus, selama saudara dan saya masih dapat bergerak dan melihat hari ini, itu artinya di sisi lain permasalahan, pergumulan, problematika kehidupan tidak bisa kita enyahkan, tidak bisa kita entahkan dari kehidupan saudara dan saya. Dengan hati yang penuh dengan fair, kita harus menyadari dan mengakui bahwa yang namanya pergumulan, bahwa yang namanya rintangan, bahwa yang namanya persoalan kehidupan selalu ada di sekitar hidup orang percaya dan hidup orang yang tidak percaya. Baik dia orang yang percaya kepada Kristus, baik dia orang yang tidak percaya kepada Kristus. Yang namanya manusia, hidupnya selalu diputari, selalu dikelilingi, selalu dihampiri dengan yang namanya pergumulan, dengan yang namanya problematika kehidupan, dengan yang namanya permasalahan. Baik itu permasalahan dalam keluarga, baik itu permasalahan dalam bisnis dagang usaha, bahkan dagangan kita, baik itu permasalahan dalam studi sekolah kita, baik itu juga masalah dalam pelayanan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang sangat di luar kebiasaan saya, tetapi tiba-tiba saja Roh Kudus memberikan saya satu tema yang plak mutlak. Tetaplah tenang dalam menghadapi badai kehidupan ini. Kenapa kita harus tenang dalam menghadapi badai kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara? Kenapa saudara dan saya, Bapak Ibu dan saya, adik-adik dan saya dipinta Yesus untuk tetap tenang dalam menghadapi badai kehidupan? Karena realitanya, kenyataannya, faktanya, banyak anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang ketika ketemu masalah, ketika ketemu pergumulan, ketika ketemu badai taufan kehidupan, mereka gak tenang. Mereka gak tenang, mereka ketakutan, mereka gerasak gerusuk, dan mereka terpancing untuk hidup di dalam asumsi-asumsi yang memang setan sudah sediakan. Ketika kamu tidak tenang, aku panah ini. Sehingga kita akhirnya mempersalahkan Tuhan. Where are you, Jesus? I need your help, but you don't listen every hour pray. Kau gak pernah dengar setiap doa. Kena panah kita. Malam hari ini kita mau belajar. Siapapun kita, saya sebagai gembala jemaat di sebuah gereja Jesus Christ Church, sebagai seorang pastor, dan mungkin ada pendeta-pendeta atau gembala jemaat juga yang menyaksikan live streaming ini, pelayan Tuhan, dan juga para kaum politisi, bupati, wali kota, keluarga-keluarganya, hakim, jaksa, pengacara, orang-orang hebat, jenderal. Kita mau belajar bahwa setiap dari kita tidak ada yang kebal dengan masalah. Saudara mau pendeta, saudara mau gembala jemaat, saudara mau hakim, mau jaksa, mau gubernur, mau bupati, wali kota, bahkan saudara mau orang penting sekalipun, orang terkenal sekalipun. Setiap manusia, we are just human being. Selalu saya katakan kita cuma manusia biasa, nggak luput dari yang namanya pressure, tekanan kehidupan. Amin. Nah, kita mau belajar ini. Ada satu pujian saya senang banget. Hadiratmu yang membuatku terima semua janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam kedamaian. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Amin saudara. Saudara harus tenang.
Coba lihat Markus pasal 4 ayat 37 sampai 39. Markus 4 ayat 37 sampai 39. Markus 4 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Lalu terjadilah badai angin yang dahsyat. Gelombang menghantam perahu itu sehingga perahu itu penuh dengan air. Yesus ada di buritan sedang tidur memakai bantal. Mereka membangunkan dia dan berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kita binasa?" Dia pun bangun dan menghardik angin itu, katanya, "Diam, tenanglah." Maka angin itu menjadi reda dan sangat teduh. Ayat 37 dikatakan demikian Bapak Ibu. Lalu terjadilah badai angin yang dahsyat. Gelombang menghantam perahu itu sehingga perahu itu penuh dengan air. Artinya perahu itu akan terbalik. Perahu itu akan koyak, akan dihancurkan dengan badai. Tetapi malam hari ini Tuhan mengingatkan kita, belajarlah tenang. Amin. Belajarlah tenang dalam menghadapi pergumulan, badai kehidupan. Karena setiap dari manusia pasti memiliki yang namanya pergumulan. Siapapun kita, saya punya pergumulan, saudara juga punya pergumulan. Saya punya permasalahan, saudara juga punya permasalahan. Saya punya problematika kehidupan, saudara juga punya problematika kehidupan. Katakanlah malam hari ini masalah saya tidak punya uang, tapi saudara punya pergumulan, suami saudara selingkuh. Terus ada teman yang lain lagi punya pergumulan, anaknya sedang sakit. Terus orang di sekitar kita ada juga punya pergumulan, lagi sakit, kakinya nggak bisa jalan, kupingnya nggak bisa dengar. Setiap dari manusia pasti memiliki yang namanya pergumulan di dalam kehidupannya. Baik itu dalam rumah tangganya, ada saja pergumulannya. Entah suaminya kasar, entah istrinya kasar, entah anak-anaknya nggak mau dengar, anak-anak yang lawan orang tua, entah orang tuanya mengabaikan anak-anak, entah anak-anak yang menaruh orang tua di panti jompo, mertua dan menantu bertengkar, menantu mengusir mertua, ipar dengan ipar bertengkar. Ada aja setiap hari masalah di rumah tangga kita, Bapak Ibu Saudara. Badai kehidupan selalu ada di rumah tangga kita. Dan bukan hanya di rumah tangga kita, badai kehidupan juga ada di dalam pekerjaan kita. Nanti uang kita yang dibawa kabur, proyek kita yang gagal, dagangan kita yang gak laku. Ada aja pergumulan setiap hari. Tapi saya ingin informasikan, itu bukan akhir dari kehidupan saudara. Amin Bapak Ibu. Di pelayanan juga gitu, ada masalah-masalah antar gembala dengan pengurus, pengurus dengan pengurus, gembala dengan jemaat, jemaat dengan pengurus. Tapi masalah itu bukanlah akhir dari pelayanan kita. Saudara mau kemana saja, mau pergi kemana saja di seluruh bumi ini, pasti saudara menghadapi yang namanya badai kehidupan. Sama seperti firman Tuhan dikatakan, lalu terjadilah badai angin yang dahsyat. Tiba-tiba, tanpa diundang, tanpa di-invite, tanpa di-announce, tiba-tiba badai angin datang menghantam perahu Yesus dan juga murid-muridnya. Begitupun juga dengan masalah hidup kita Bapak Ibu. Kita udah preparation, kita udah siapkan yang terbaik, tiba-tiba ada aja masalah dalam kehidupan kita. Tiba-tiba ada aja kayaknya sial, tiba-tiba kayaknya ada aja yang menghalangi. Terus apakah itu akhir hidup kita? Enggak Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang, kuasailah diri dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Kalau dirinya sudah gak dikuasai, kita gak mungkin bisa tenang. Kalau kita gak bisa tenang, jangankan doa, didoain, ditumpang tanganin juga gak akan masuk. Karena hati, iman dan pikirannya udah kena kepukul sama masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya sebagai anak Tuhan, sebagai as a preacher, dan sebagai seorang gembala jemaat, ada jemaat-jemaat saya juga yang menyaksikan live ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara mulai hari ini belajar apa ya? Dwell in Christ gitu. Belajar rest in Christ. Ya memang faktanya suami kasar,
Memang faktanya lagi nggak ada duit, yes, memang faktanya. Faktanya memang nggak punya uang. Faktanya usaha lagi gagal, dagang lagi nggak laku, bisnis lagi susah. Fakta demi fakta, yes, bener, yes. Seakan-akan Tuhan nggak dengar, seakan-akan Tuhan nggak jawab. Tetapi itu bukan akhir dari kegagalan hidup kita. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara. Saudara kan ada nih, pastikan ada orang-orang kaya yang nonton ini ya. Ada pengusaha-pengusaha hebat, ada pejabat-pejabat top yang nonton video ini secara langsung. Bapak Ibu, coba sekali-sekali tanya sama orang yang sukses. Tanya sama orang yang kaya, Bapak Ibu, yang udah berhasil. Lebih sering mereka menceritakan keberhasilannya, kekayaannya, atau kegagalan dan prosesnya. Saya berani jamin jawabannya pasti mereka lebih sering menceritakan kegagalan dan prosesnya. Karena orang kalau udah kaya, orang udah berhasil, mau buat apa? Karena lawan bicaranya gak selevel. Makanya satu-satunya yang dia bisa ceritakan adalah, dulu saya pernah gagal waktu dagang. Waktu saya buka usaha, sempat bangkrut. Tapi saya tidak mau menyerah. Aku gak mau nyerah. Saudara silakan tanya sama orang-orang hebat, orang-orang punya nama. Saudara juga boleh tanya sama pendeta-pendeta top yang udah top 10 di Indonesia, di luar negeri. Mereka gak akan cerita kemegahan-kemegahannya. Justru mereka akan cerita bagaimana proses kegagalan demi kegagalan mereka menuju kepada keberhasilan rencana Tuhan. Saudara boleh tanya sama yang namanya Mark Zuckerberg, CEO Facebook, yang punya Facebook owner. Saudara boleh tanya sama yang punya Microsoft, yang punya, mereka akan ceritakan how to they get proses. Bagaimana dia mendapatkan proses itu? Bukan waktu udah dapat Lamborghini, Ferrari, uang triliunan, miliaran. Tanya sama jenderal-jenderal, tanya sama hakim-hakim yang udah terkenal. Mereka akan lebih senang cerita bahwa bagaimana dulu dia merebut S1, S2, S3 dengan susah payah, jadi kuli, jadi kerja di kantoran, di mana, bukan pas udah duduk enak-enak. Makanya tenang Bapak Ibu. Setiap daripada kita pasti punya pergumulan, pasti punya masalah, pasti punya problematika. Selama kita hidup, tadi saya udah bilang, berarti kita masih akan bertemu masalah setiap hari. Makanya suami istri jangan bentar-bentar, saya mau cerai, saya mau cerai, saya mau cerai, saya mau cerai, saya mau pisah, saya nggak tahan. Suami saya kepala batu, istri saya bacotnya lemes, saya nggak tahan hidup sama dia. Jangan Bapak Ibu. Saya udah gak tahan Pak Pendeta tinggal sama mama papa saya mau ngekos aja. Jangan, ntar hamil di luar nikah. Jangan deh. Jangan. Saya udah gak tahan sama gembala saya mau keluar. Jangan, gak ada berkat saudara. Serius. Gereja kan banyak, iya, tapi bukan buat lu berkatnya. Buat domba-domba yang Tuhan percayakan sama si gembala tersebut. Jangan mengedepankan ego Bapak Ibu, tapi mari kita kedepankan rencana Tuhan dalam hidup kita. Gak apa-apa hari ini dagangan saya gak laku, gak apa-apa, santai aja. Kadang-kala saya kalau lagi menghadapi masalah Bapak Ibu ya, kalau saya lagi menghadapi pergumulan, saya berusaha diri saya, mengajar diri saya untuk lentur supaya saya bisa dibentuk sama Tuhan. Sama seperti pujian, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai
bentuklah seluruh kehendak-Mu. Amin Bapak Ibu. Terserah Tuhan. Hari ini aku gak punya uang, yes. Tapi bukan berarti aku mati kan. Kalau kita gak punya uang bukan berarti kita mati kan Bapak Ibu. Bukan berarti kita, ya tapi kita gak bisa makan. Itu katamu, tapi tidak kata Tuhan. Karena Tuhan mengasihi burung pipit, Tuhan pasti lebih memelihara hidup saudara dan saya. Nah, ada dua tipe anak Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya pelajari. Ada dua tipe anak Tuhan dalam menghadapi pergumulan dan permasalahan di dalam kehidupannya. Ada dua tipe, sama-sama katakan dengan saya, ada dua tipe anak Tuhan dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi badai kehidupan. Ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah tipe orang yang mudah menyerah dan tidak mau menantikan pertolongan Tuhan. Dia lebih cenderung mengedepankan ego, putus asa, dan marah-marah. Kenapa ini bisa terjadi sama rumah tangga saya? Kenapa ini bisa terjadi sama bisnis saya? Kenapa bisnis saya rugi miliaran? Kenapa saya bisa ketipu? Bos, semua manusia, semua bisnismen pernah ketipu. Semua pengusaha pernah gagal. Tapi respon kita yang menentukan apakah kamu stop di situ atau mau tetap melangkah. Bahwa kebangkrutan, ketidakberhasilan, kegagalan adalah vitamin keberhasilan bagi hidupmu. Tipe yang pertama adalah tipe orang yang mudah menyerah ketika menghadapi problem kehidupan. Waktu punya masalah di gereja dia menyerah. Aku mau mundur aja. Pelayanan begini bikin pusing kepala. Enggak, kalau saudara pindah ke gereja B, gereja C, gereja D, sama. Tipe yang pertama, tipe anak Tuhan ketika menghadapi masalah, dia mudah menyerah. Dia lebih mengedepankan emosi, marah-marah, asumsi. Jangan-jangan saya begini, jangan-jangan saya gak berhasil, jangan-jangan rumah tangga saya bercerai, jangan-jangan studi sekolah saya gak berhasil, jangan-jangan pembangunan gereja gak lancar. Asumsi terus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming ini jangan jadi anak Tuhan tipe yang pertama. Tipe anak Tuhan yang pertama ketika menghadapi permasalahan, dia menyerah. Dan tipe yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali. Tipe orang yang berserah dan mau setia menantikan waktu dan pertolongannya Tuhan. Dia tahu faktanya dia gak punya duit. Dia tahu faktanya dia gagal. Dia tahu rumah tangganya sedang di ujung badai, sedang diombang-ambingkan gelombang rumah tangga. Dia tahu bisnisnya lagi kena pandemi global. Tapi dia mau berserah. Dia percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya selalu nyanyi pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Kadang-kadang kita nggak tahu kenapa kita bisa miskin sampai hari ini, kenapa kita bisa gagal sampai hari ini, kenapa kita masih nggak punya uang sampai hari ini. We never know, but Jesus know everything. Amin Bapak Ibu. Betul, kita nggak pernah tahu, tapi Yesus tahu. Kenapa sih kita kalau lagi ngadepin masalah nggak ngomong sama Tuhan bilang begini, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Lebih baik pecah sama Tuhan, nangis sama Tuhan, daripada saudara marah-marah, ngamuk, nyalahin orang. Saya punya teman Bapak Ibu, saya mau cerita teman saya. Satu kali teman saya curhat sama saya. Dia terkena pemutusan kerja karena efek pandemik global. Dia kena. Ini teman saya. Tiba-tiba dia chat saya kena
pemutusan hubungan kerja, PHK. Karena harus ada pengurangan-pengurangan, besar pasak daripada tiang. Karena efek COVID-19 dia terkena PHK. Dia chat sama saya cuman bilang, ingat ya, kamu ini anak Tuhan, kamu ini hamba Tuhan, kamu ini dibela Tuhan. Yang harus kamu lakukan adalah tetap tenang, tetap percaya, tetap berkata, Jesus is good. Saya katakan demikian sama anak ini. Faktanya, dia diputuskan, tidak diperpanjang lagi. Amin Bapak Ibu. Selang 1 bulan atau selang beberapa waktu, perusahaan yang sama, mulut yang sama, Tuhan ubah. Dan teman saya ini dipanggil lagi untuk bekerja di tempat yang sama. Saudara, apa artinya? Di setiap dan di balik setiap berkat dan masalah, di balik setiap berkat dan masalah, Tuhan cuma ingin melihat sikap hati kita. Apakah kita angry with Jesus? Or we still say to Jesus, give thanks with the grateful heart. Give thanks. Amin Bapak Ibu. Pilihan ada di tangan kita. Saudara mau bersyukur atau saudara mau ngamuk-ngamuk? Layaknya tidak orang yang tidak seperti mengenal Kristus. Gak apa-apa, dalam hidup ini kita belajar. Tapi jangan dikuasai. Makanya ibu-ibu, jangan langsung Pak Pendeta, Pastor, saya mau ceraiin suami saya itu keras kepala. Jangan. Jangan-jangan Tuhan ingin melihat hati kita. Apakah di balik masalah kita masih mau berkata sama Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Yesus itu mau lihat kita dalam dan luarnya. Yesus ingin melihat saudara dan saya dalam dan luarnya. Waktu diberkati, kita bisa ngomong juga, aku mengasihi. Jangan ketika kita hadapin masalah, kita menghadapi pergumulan, terus mukanya berubah langsung kayak apa ya, kayak orang gak kenal Tuhan. Jangan saudara. Pastor enak sih hidup gak pernah ada masalah. Ih, kata siapa? Saya mengalami banyak masalah saudara. Saya juga sempat dulu berpikir, God is not fair. Tuhan tuh gak adil. Dulu saya masuk di tipe yang pertama. Waktu saya hidup dengan Tuhan, saya masuk di tipe yang kedua. Amin. Sekarang kalau saya menghadapi masalah, saya enjoy aja, enjoy dengan lagu kesenangan saya nih saudara. Pokoknya kalau saya lagi dihantam badai, depan kanan kiri, depan belakang kanan kiri, depan kanan kiri belakang, tiap hari ada masalah, aku cuma nyanyi, aku percaya Yesus kuajar, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yesusku hebat, kau turun tangan memberkatiku. Masalahnya udah kelar? Belum. Tapi saya percaya Tuhan pasti akan tolong saya. Nah, ada 3 hal efek bagi orang yang tidak tenang dalam menghadapi badai, masalah dalam hidupnya. Ada efeknya Bapak Ibu. Ternyata ada efeknya. Efek yang pertama, Markus 4 ayat 38.
Yesus ada di buritan sedang tidur memakai bantal. Mereka membangunkan dia dan berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kita celaka?" Amin. Yang pertama, Bapak Ibu, orang yang tidak tenang dalam menghadapi badai kehidupan. Yang pertama, meskipun firman Tuhan mengatakan Yesus ada, tetapi poin yang pertama, efek bagi orang yang tidak tenang menghadapi badai kehidupan di dalam hidupnya. Yang pertama, hidupnya sering tidak menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama dengannya. Dia nggak sadar, padahal firman bilang ada Yesus. Tapi karena masalah menghimpit, pergumulan menghimpit, fakta menekan, dan kebenaran-kebenaran kehidupan yang kita jalani, kita alami, menekan pikiran kita, menekan hati kita. Sehingga efek yang pertama, kita gak sadar bahwa hidup kita disertai sama Yesus. Dia gak sadar gitu. Padahal aku ada di dalam setiap segala musim. Yesus bukan hanya ada di saat saudara berhasil, tapi Yesus juga ada di saat saudara gagal. Tapi karena kegagalan, karena emosi, karena tekanan, karena fakta, kita menampilkan Tuhan gak ada buat saya. Bapak Ibu, kan gereja penggembalaan saya kan ya, gereja penggembalaan saya Jesus Christ Church kan gak banyak orang kayanya. Gereja saya kan gak suka minta sumbangan. Saya dikasih tempat sama Tuhan untuk bangun gereja, renov gereja. Gak besar sih, cuma 300 kursi. Pengerja gereja pada keluar satu-satu, Bapak Ibu. Saya ditinggalkan, saudara. Tapi saya nggak takut. Saya belajar ada Tuhan, ada Yesus gitu. Hampir 8 bulan saya berdoa, every day, setiap hari saya berdoa. Saya tumpangin tangan tuh gereja, Bapak Ibu. Setiap hari saya doa, Tuhan Yesus, buat gereja ini megah, bangunlah gereja ini dengan cara Tuhan yang ajaib. Meskipun tidak ada yang nyumbang, meskipun tidak ada uang, aku percaya, bangunlah ya Tuhan. Aku percaya. Dari bulan Maret, Bapak Ibu, sampai sekarang saya tumpang tangan. Saya nggak tahu nanti bulan Desember akhir kalau kita renov, saya cuman bisa nangis. Saya cuman bisa nangis, saudara. Banyak orang efeknya kalau nggak tahan menghadapi masalah, dia nggak bisa lihat Tuhan. Tapi saya ajar diri saya bahwa di saat saya ditinggalkan banyak orang, di saat orang gak ada yang berani pasang badan, ini saya akan selesaikan. Di situ saya belajar untuk melihat Tuhan. Orang boleh lari meninggalkan saya, orang boleh lari merendahkan saya, tapi aku percaya tiada yang seperti Yesus. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doaku. Dia sanggup, saudara. Tapi kalau orang yang udah dasarnya nggak tahan, nggak ada pergumulan, dia nggak sadar bahwa Tuhan ada sama dia. Christ in me, Christ in me. Saya selalu bilang Christ in me, Jesus in me. I dwell in Jesus, Jesus dwell in my life. Aku nggak mungkin ditinggalin sendiri. Oke, orang boleh ninggalin saya, it's okay. Dengan segala keterlemahan dan keterbatasan saya, it's never mind. Tapi aku percaya someday tempat itu terbangun. Dan tempat itu akan menampung jemaat dan juga menyambut kedatangan Bapak Ibu Saudara di gereja Jesus Christ Church pada tahun 2021, the year of breakthrough. Sama-sama katakan dengan saya, tahun 2021 adalah tahun terobosan. Amin.
Hidup saudara akan melihat terobosan demi terobosan. Hidup saudara akan melihat bisnis, dagang, usaha, keuangan, karir, pelayanan akan mengalami breakthrough. Financial breakthrough. Family breakthrough. Saya dapatkan pesan ini jauh sebelum tahun 2021. Sebelum tahun 2020. Tuhan sudah memberikan 2020 is the year of breakthrough. Tahun terobosan. (2021) sudah. Saudara, jangan nyerah. Kalau saudara nyerah, saudara akan sulit melihat Tuhan. Meskipun engkau melayani Tuhan, meskipun engkau berdoa kepada Tuhan. Karena orang yang tidak tenang, sama seperti murid-murid. Wah guru, engkau gak peduli, kita mau binasa, kita mau mati. Padahal Yesus ada di situ. Yang kedua, efek bagi orang yang tidak tenang dalam menghadapi badai kehidupan. Markus 4 ayat 38. Yesus ada di buritan sedang tidur memakai bantal. Lagi-lagi Yesus ada. Mereka membangunkan dia dan berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kita celaka?" Guru, apakah engkau tidak peduli kita celaka? Orang yang tidak tenang dalam menghadapi badai kehidupan, efek yang kedua adalah di dalam kehidupannya, hidupnya akan mudah ditekan dan dipengaruhi oleh keadaan serta fakta yang sedang terjadi. Tuh kan bener kan Pak Pendeta, istri saya selingkuh sama orang. Tuh kan bener kan Pak Pendeta, suami saya kasar. Tuh kan Pak Pendeta. Tuh kan Pak Pendeta, tuh kan Pak Pendeta, tuh kan Tuhan, tuh kan Tuhan. Tuh kan bener saya gak mungkin punya anak. Tuh kan saya sulit untuk punya anak. Dia gak tenang saudara. Dia akan cenderung terhakimi. Dia akan cenderung tertekan dengan fakta yang ada. Saya emang gak mau saudara. Saya apapun yang terjadi, mau COVID, mau COVID, tahun 2021 adalah tahun terobosan. Yang setuju katakan amin. Saya diberikan visi sama Tuhan 2021. Tahun terobosan. Saya gak mau lihat fakta saudara. Saya gak mau lihat fakta. Fakta hanya bikin mengecewakan. Fakta hanya selalu membuat apa ya, kita jauh dari Tuhan. Gak mau. Saya tetap percaya. Mau badai kenceng, mau badai sedang, mau badai tinggi, saya tetap percaya Tuhan selalu ada besertaku. Yesus selalu ada besertaku. Wah, Bapak gak ngerasain sih? Ya ilah Bapak Ibu, saya ngerasain Bapak Ibu. Ngerasain gak punya duit, ngerasain Bapak Ibu. Gak ngerasain sih Pak Pendeta disakitin, pernah Bapak Ibu. Saya ini udah mau cerai, ya kalau saya mau ceritain juga sama Bapak Ibu. Gak ada yang saya tutup-tutupin Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat di gereja saya pernah. Pernah sih sesekali dulu, sekali banget. Saya sempat keplesetnya gini. Tuhan gak ada. Dulu banget. Tapi setelah aku mengenal dan mengerti Dia, aku baru tahu sebenarnya Tuhan ada, tapi kitanya yang dikuasai oleh problematika dan permasalahan hidup. Sebetulnya Tuhan ada, tapi kita jauh lebih percaya fakta. Amin. Coba sekali-sekali Bapak Ibu Saudara kalau lagi ada masalah, ada pergumulan, jangan marah deh. Masuk kamar, tutup pintu kamarnya, jangan marah-marah dulu. Jangan emosi. Coba bilang sama Tuhan, ajar ku mengerti
nangis di kaki Tuhan. Tuhan, saya dihina, Tuhan saya gagal, Tuhan saya mau dituntut cerai, Tuhan saya dilecehkan dan lain sebagainya. Saudara, waktu saya direndahin orang sakit sekali. Tapi saya nggak mau nyerah. Saya nggak mau lihat fakta, saya nggak mau ditekan. Sampai orang bilang Verona itu sesat, nggak ngajarin Yesus, terserah. Saya cuma nangis di kaki Tuhan, saya bilang, Bapakku ada segala rencanamu, Yesusku, heran perbuatanmu, dan aku percaya Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan.